Namaku Siti Maryam. Aku dipaksa menikah oleh keluargaku yang gila akan harta. Keluargaku hidup dalam kemiskinan yang tiada ujungnya. Hingga akhir aku dilamar oleh majikanku asal India. Awalnya aku tak mau, tapi keluargaku memaksa agar aku mau menerima pernikahan itu. Tak tanggung-tanggung mahar, 50 kilo emas, dan uang 10 miliar yang dia kasih, membuat keluargaku tak bisa menolak. Hingga akhirnya, demi keluargaku, aku terima lamaran tersebut. Dan saat malam pertama aku syok dan hampir gila karena burung dari suamiku sangat besar. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Siti Maryam. Usianya baru menginjak 24 tahun. Wajahnya manis dengan senyum yang selalu merekah, meskipun hatinya kerap diselimuti kekhawatiran. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya sudah lama sakit-sakitan. Kehidupan mereka pas-pasan, bahkan seringkali hutang menumpuk hanya untuk membeli beras. Sejak lulus SMA, Siti sudah bertekad ingin bekerja ke luar negeri demi membantu keluarganya. Ia tahu risikonya besar, tapi pilihan di kampung terlalu sedikit. Tunangannya, Rudy, berjanji akan menunggunya. "Aku akan setia, Sit. Berangkatlah, kumpulkan uang, nanti kita nikah di kampung," kata Rudy sambil menggenggam erat tangan Siti di malam sebelum keberangkatan. Siti percaya, cinta mereka akan bertahan. Perjalanan Siti ke India bukan tanpa tantangan. Sesampainya di New Delhi, ia harus tinggal di rumah kontrakan kecil bersama 6 TKW lainnya. Udara panas bercampur debu membuatnya sering batuk. Meski begitu, semangatnya tak pernah surut. Ia diterima bekerja di rumah seorang pengusaha besar, Rajiv Malhotra, seorang pria berusia awal 40-an, yang dikenal sebagai sosok dingin, tegas, dan sangat perfeksionis. Rumahnya megah bak istana, dengan halaman luas dan staf puluhan orang. Hari pertama kerja, Siti sudah mendapat tatapan tajam dari Rajiv. "Di sini, saya tidak suka kesalahan kecil. Mengerti?" ucapnya dengan bahasa Inggris yang kaku. Siti hanya mengangguk sambil menunduk. Pekerjaan rumah begitu banyak, dari membersihkan ruangan, menata bunga, hingga menyiapkan teh khas India untuk tamu. Namun yang membuatnya tertekan bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan tatapan Rajiv yang seolah selalu mengawasinya. Beberapa minggu berlalu, Siti mulai terbiasa dengan ritme kerja. Meski begitu, ia tetap waspada setiap kali Rajiv berada di dekatnya. Sampai suatu hari, kejadian tak terduga mengubah hubungan mereka. Putra kecil Rajiv, Araf, berlari di halaman sambil mengejar bola. Tiba-tiba, bola itu meluncur ke jalan. Araf berlari mengejarnya tanpa melihat mobil yang melaju kencang. Tanpa pikir panjang, Siti berlari dan menarik tubuh Araf, membuat keduanya terjatuh di pinggir jalan. Mobil itu melintas hanya beberapa sentimeter dari kaki mereka. Rajiv berlari menghampiri dengan wajah pucat. "Ya Tuhan, kau tidak apa-apa?" tanyanya pada Araf, lalu menatap Siti dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Ada rasa terima kasih yang tulus di matanya. "Kau sudah menyelamatkan anakku. Terima kasih," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, suara Rajiv terdengar hangat. Sejak hari itu, sikap Rajiv berubah. Ia mulai menyapa Siti di pagi hari, menanyakan kabarnya, bahkan sesekali membawakan makanan khas India untuknya. Awalnya Siti menganggap itu hanya bentuk terima kasih, namun perlahan perhatian itu semakin intens. Ia bahkan pernah melihat Rajiv berdiri diam di dapur, memperhatikannya menyiapkan teh sambil tersenyum tipis. Malam-malam di rumah besar itu semakin terasa aneh bagi Siti. Kadang, ketika semua orang sudah tidur, Rajiv keluar ke taman dan Siti yang sedang merapikan peralatan kebun akan dihampiri. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecil Siti di kampung, tentang kenangan Rajiv bersama mendiang istrinya, bahkan tentang rasa kesepian yang tak pernah ia tunjukkan di depan orang lain. Hati Siti mulai goyah. Ia teringat Rudy di kampung, namun kehangatan Rajiv begitu nyata di hadapannya. Ia mencoba menjaga jarak,
tapi tatapan Rajiv seakan memanggilnya. Dan di suatu malam yang sunyi, saat aroma melati memenuhi udara, Rajiv berkata dengan nada lirih, "Siti, kamu membuat rumah ini terasa hidup kembali." Kata-kata itu menggema di telinga Siti, membuatnya sulit tidur semalaman. Apa yang awalnya hanya hubungan majikan dan pekerja, kini mulai memasuki wilayah yang berbahaya. Siti tak tahu kemana perasaan ini akan membawanya, namun ia sadar, hidupnya di India baru saja memasuki babak yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari di rumah besar keluarga Malhotra berubah menjadi penuh teka-teki bagi Siti. Setelah malam ketika Rajiv mengatakan bahwa dirinya membawa kehidupan kembali ke rumah itu, perasaan Siti semakin bercampur aduk. Ia mencoba bersikap profesional, namun tatapan Rajiv di setiap kesempatan membuat dadanya berdegup kencang. Suatu sore, hujan deras mengguyur New Delhi. Listrik di rumah sempat padam beberapa menit. Siti sedang membereskan ruang tamu ketika Rajiv datang membawa secangkir teh panas. "Kau pasti kedinginan," ucapnya sambil menyodorkan cangkir itu. Tangan mereka bersentuhan, dan entah kenapa Siti merasa sulit untuk melepaskannya. Pandangan mata Rajiv menembus, membuatnya hanya bisa menunduk. Sejak saat itu, Rajiv semakin sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama Siti. Terkadang ia memanggil Siti ke ruang kerjanya, hanya untuk berbincang ringan. Ia bertanya tentang keluarganya di Indonesia, tentang impiannya, bahkan tentang alasan ia mau menjadi TKW. Siti selalu mencoba menjawab singkat, tapi Rajiv tampak haus akan cerita darinya. Suatu malam, ketika semua pekerja lain sudah tidur, Siti diminta membawa dokumen ke ruang kerja Rajiv. Ia mengetuk pintu, dan ketika masuk, Rajiv sedang duduk sambil membaca berkas. "Tutup pintunya," kata Rajiv dengan nada pelan. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Rajiv menatap Siti lama sekali, lalu berkata, "Aku tahu kau masih punya tunangan di kampung, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menginginkanmu." Jantung Siti seakan berhenti berdetak. "Tuan, saya..." "Ini tidak benar," jawabnya gugup. Namun Rajiv berdiri, berjalan mendekat, dan menatapnya tepat di mata. "Aku tak peduli apa kata dunia. Yang aku tahu, kau adalah wanita yang membuatku merasa hidup lagi." Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang mereka. Awalnya hanya percakapan dan sentuhan singkat, tapi perlahan berani melangkah lebih jauh. Mereka mulai sering bertemu diam-diam di taman belakang atau di balkon kamar Rajiv ketika semua orang sudah tertidur. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Seorang pekerja senior bernama Kavita memergoki mereka sedang berbicara terlalu akrab di dapur. Kavita segera menyebarkan gosip di antara staf. Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga saudara jauh Rajiv, yang mulai mempertanyakan mengapa bos besar itu begitu memperhatikan seorang pembantu asing. Di Indonesia, Rudy yang biasanya menerima kabar dari Siti setiap malam mulai curiga. Pesan-pesannya sering hanya dibalas singkat, dan panggilan video selalu beralasan sibuk. Suatu malam, ia mengirim pesan panjang berisi kecurigaannya, namun Siti tak langsung membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya, bingung antara menjawab jujur atau tetap menyembunyikan segalanya. Konflik batin semakin besar. Di satu sisi, Siti merasa bersalah pada Rudy dan keluarganya. Di sisi lain, perasaan hangat, rasa aman, dan janji-janji manis Rajiv membuatnya sulit melepaskan diri. Rajiv bahkan pernah berkata, "Jika kau mau, aku akan menikahimu. Aku akan memberikanmu hidup yang tak pernah kau bayangkan." Kalimat itu menghantui pikirannya. Apakah ia harus mengorbankan cinta lamanya demi kemewahan dan masa depan yang terjamin? Atau bertahan pada janji setia yang ia ucapkan pada malam sebelum keberangkatan? Pertanyaan itu tak sempat terjawab malam itu, karena Siti tahu keputusan yang akan ia ambil bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan dari tatapan Rajiv yang semakin berani, ia paham bahwa waktu untuk memilih semakin dekat. Hari-hari penuh rahasia akhirnya mencapai puncaknya.
Hubungan Siti dan Rajiv semakin sulit disembunyikan. Bisik-bisik di kalangan staf sudah tak lagi samar. Bahkan beberapa tetangga mulai curiga melihat Siti sering duduk di mobil mewah Rajiv. Suatu malam, Rajiv memanggil Siti ke ruang tamunya. Lampu ruangan temaram, wangi dupa khas India memenuhi udara. Di hadapan Siti, Rajiv berdiri tegak sambil memegang sebuah kotak beludru merah. "Siti, aku sudah lama memikirkan ini," ucapnya. Ia membuka kotak itu, menampakkan cincin berlian besar yang berkilauan. "Menikahlah denganku. Aku tidak mau lagi sembunyi-sembunyi. Aku ingin dunia tahu bahwa kau adalah istriku." Siti terdiam. Dalam pikirannya, wajah Rudi muncul. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan di bawah pohon mangga, di kampung dulu, seakan berbisik di telinganya. Namun di hadapannya, sekarang berdiri pria yang memberinya rasa aman, nyaman, dan janji masa depan yang gemilang. Air matanya mengalir tanpa suara. "Tuan, ini terlalu cepat," bisiknya. Rajiv mendekat, menggenggam tangannya erat. "Aku akan memberimu mahar yang tak seorang pun bisa membayangkan. Aku akan memberikan 50 kilogram emas murni dan uang tunai senilai 10 miliar rupiah. Aku ingin membuktikan bahwa aku serius." Kata-kata itu menghantam hati Siti seperti gelombang besar. Angka itu terlalu besar, terlalu menggiurkan, terlalu mustahil untuk ditolak. Keesokan harinya, kabar lamaran Rajiv menyebar bak api di padang ilalang. Sebagian orang memuji, sebagian lagi mencibir. Pembantu asing menikahi jutawan India, dunia sudah gila. Begitu bunyi salah satu komentar di media sosial. Di kampung, berita ini sampai ke telinga Rudi. Ia murka, merasa dikhianati, namun tak berdaya. Pernikahan mereka digelar mewah di sebuah hotel bintang 5 di pusat New Delhi. Gedung itu dihiasi ribuan bunga mawar putih dan lampu kristal raksasa. Siti mengenakan sari emas yang menjuntai anggun. Wajahnya berhias riasan India yang megah. Di pelaminan, nampan-nampan besar berisi batangan emas murni dan koper-koper uang tunai dipajang sebagai simbol mahar. Pemandangan yang membuat semua tamu ternganga. Para fotografer dan wartawan berlomba mengabadikan momen itu. Video pernikahan Siti langsung viral di berbagai platform media sosial. Ditonton jutaan orang hanya dalam beberapa hari. Ada yang iri, ada yang kagum, ada pula yang menghujat. "Beruntung sekali jadi dia," komentar sebagian netizen. Sementara yang lain menulis, "Semewah apapun, harga pengkhianatan tetap tak ternilai." Di tengah kemewahan pesta, Siti duduk di pelaminan sambil memegang tangan Rajiv. Senyum terukir di wajahnya. Namun di hatinya ada ruang kecil yang masih dihantui rasa bersalah pada Rudi. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Dari gadis desa sederhana menjadi istri seorang jutawan dengan mahar yang fantastis. Ketika pesta berakhir, Rajiv berbisik di telinganya. "Mulai hari ini, kau adalah ratuku. Dan aku akan memastikan kau tak akan pernah kembali pada kehidupan lamamu." Siti hanya mengangguk pelan. Lampu-lampu pesta mulai redup, namun kilau emas dan cahaya kamera masih membayang di matanya. Di luar sana, dunia terus membicarakan kisahnya. Sebuah kisah yang dimulai dari kepergian seorang gadis desa mencari nafkah, berlanjut menjadi cinta terlarang, dan berakhir dengan pernikahan paling sensasional yang pernah terdengar.